Silakan duduk. Shalom. Selamat tahun baru buat kita semua yang dapat hadir secara onsite pagi hari ini, juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mengikuti secara live streaming. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan setiap kita. Dan hari ini kita bersyukur hari yang pertama, minggu yang pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Dan kita bersyukur kita boleh berkata Ebenezer. Sampai sejauh ini Tuhan sudah menolong kita. Eben artinya batu, Ezer artinya pertolongan. Dan orang Israel setiap kali mereka pergi ke satu tempat dan mereka sampai di situ, mereka biasanya menaruhkan sebuah batu yang mereka jadikan itu tugu peringatan. Eben, batu. Ezer menyatakan penyertaan Allah, pertolongan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita boleh meletakkan batu peringatan dalam hidup kita. Sesungguhnya Tuhan sudah menolong kehidupan kita. Pagi hari ini saya ingin berbicara dari satu tema yang menjadi tema tahun baru kita. Walaupun kemarin tanggal 1 saya sudah dengarkan firman Tuhan disampaikan di tempat ini, tetapi saya percaya firman Tuhan itu luas dan dalam, tidak pernah habis untuk digali. Dan karena itu kita mau menguatkan roh kita untuk berangkat dari satu tema ini yang tadi ayat-ayatnya sudah dibacakan oleh Bapak Gembala, nggak janjian, tapi sudah dibacakan. Be strong and courageous, yang berarti kuat dan teguh. Yosua 1 ayat 9 yang kita akan ambil dari seluruh perikop dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18, tetapi kita hanya akan membaca ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat yang ke-9, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya sudah mencatat beberapa terjemahan Alkitab itu luar biasa. Dia ditulis dalam berbagai bahasa dan diterjemahkan bahkan kepada bahasa suku. Dan ada bahasa Indonesia sendiri punya banyak terjemahan, dan saya ingin kita melihat perbandingan. Tadi Yosua 1 ayat 9 kita baca dari Indonesia Terjemahan Baru, TB. Kemudian dari BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini, firman Tuhan berbunyi demikian. Ingat, aku sudah memerintahkan kepadamu, supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Janganlah engkau takut atau kurang bersemangat, sebab aku Tuhan Allahmu mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Firman Allah yang hidup, FIYH menuliskan, hendaklah engkau kuat dan perkasa, singkirkan ketakutan dan kebimbangan, karena ingatlah Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan ayat tema kita diambil dari NIV, New English Version, yang merupakan terjemahan terdekat dengan bahasa asli. Dan be strong and courageous, kuat dan teguh. Satu hal yang luar biasa kalau kita melihat latar belakang dari teks ini. Ada beberapa orang, bahkan hamba Tuhan yang berkata itu kan buat Yosua. Kalau kita melihat latar belakang dari perikop ini, merupakan perjalanan bangsa Israel. Mereka selesai masa berkabung atas kematian Musa dan mereka berkemah. Tuhan sudah menuntun Israel, umat Allah, selama 40 tahun di padang gurun. Dan Musa sebagai pemimpin selama 39 tahun memimpin mereka. Karena 1 tahun penuh Musa berada di Gunung Sinai untuk menerima tabut, menerima 10 hukum Taurat. 1 tahun dia ada di Gunung Sinai.
Makanya mereka tergoda untuk melakukan penyembahan karena mereka bilang Musa enggak turun-turun. Jadi ada 39 tahun Musa memimpin mereka, berjalan di depan mereka sebagai pemimpin rohani. Dan kemudian Musa meninggal. Mereka berhenti di situ. Selesai masa berkabung, Tuhan berkata bahwa Tuhan mengangkat Yosua. Dan saatnya umat Allah akan memasuki fase baru dalam kehidupan mereka, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi kalau kita pelajari, ini perikop ini pertama secara langsung Allah bicara kepada Yosua. Yang kedua, melalui Yosua Allah berbicara kepada Israel sebagai umat Allah. Ada hal yang menarik dari dua sisi kita cermati. Yang pertama, dari sisi Yosua pemimpin yang ditetapkan Allah sendiri untuk meneruskan kepemimpinan Musa. Yosua adalah seorang yang memiliki kualifikasi, memenuhi kualifikasi atau syarat ilahi sebagai pemimpin. Walaupun waktu itu dia masih jauh lebih muda dari Musa. Ada beberapa hal yang bisa dilihat. Pertama, Yosua adalah satu dari dua saksi mata. Dia dan Kaleb. Yang pernah menyaksikan tulah di Mesir dan perjalanan panjang Israel di padang gurun. Karena generasi seangkatan Yosua dimusnahkan Tuhan karena pemberontakan mereka. Yosua tahu dan mengalami sejarah Israel. Bahkan dapat dikatakan dia salah satu pelaku sejarah pada waktu pengintaian tanah Kanaan. Apa yang dapat kita petik, seorang yang dipersiapkan Tuhan adalah seorang yang memiliki pengalaman iman dan yang dapat memimpin dirinya sendiri. Luar biasa. Dia memimpin diri sendiri untuk belajar taat dari mudanya. Dan dia lolos hanya 2 di antara mereka. Dan Yosua adalah ajudan pribadi Musa selama 40 tahun pelayanannya. Yosua berdedikasi dan menjadi seorang follower yang baik dan setia. Terbukti dalam penundukan dirinya. Berkarakter. Dulu di sekolah teologia kami sudah banyak belajar leadership. Kemudian satu kali kami diberikan pelajaran yang khusus tentang followership. Apa itu? Banyak orang, kata dosen kami, belajar bagaimana memimpin. Tetapi tidak banyak orang yang belajar bagaimana menjadi seorang yang dipimpin dan tunduk. Tidak ada seorang yang dapat menjadi leader sebelum dia dapat membangun kehidupan berkarakter sebagai seorang follower yang baik. Karena leader-leader menjadi besar, tidak banyak orang tahu di belakangnya ada orang-orang yang bekerja dengan luar biasa. Yosua sebelum dia dipimpin dan diangkat Tuhan menjadi seorang yang meneruskan kepemimpinan Musa, dia telah membuktikan dia berkarakter dan menjadi follower yang baik. Dia bisa dipimpin. Dan seorang yang dari mudanya membuktikan keteguhan iman terhadap janji Tuhan. Dia bersama Kaleb. 10 lawan 2. Waktu pengintaian Kanaan. Menunjukkan bahwa hanya orang yang memiliki iman yang dapat memimpin orang lain dalam iman. Yosua telah membuktikan dari mudanya bahwa dia berjalan di dalam iman melampaui kenyataan. Sehingga Tuhan menyatakan dia layak. Kenapa? Karena hanya orang yang memiliki iman yang dapat memimpin orang lain kepada iman. Itu sisi Yosua. Tapi yang kedua dari sisi umat Allah. Allah sedang mengajarkan mereka tentang peran umat Allah sangat penting dalam penggenapan janji dan rencana Allah. Jadi Tuhan sedang mengajarkan kepada mereka sebagai umat Allah. Benar Tuhan berjanji. Benar Tuhan mau memberkati, benar Tuhan punya rencana yang besar. Tetapi penggenapan rencana Allah itu bergantung kepada cara hidup umat Allah. Peran mereka. Kalau kita memperhatikan Yosua 1 ayat yang ke-11 ada yang unik di situ. Firman Tuhan katakan, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu. Sebab dalam 3 hari
kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Tuhan suruh mereka siapkan bekal. Kalau kita cermati selama 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan yang menyediakan bekal buat mereka. Tiap hari, dan dilarang untuk menyimpan buat besok. Kecuali hari Sabat, ambil lebihnya sesuai dengan ketetapan supaya mereka tidak mengumpulkan hari itu. Tetapi Tuhan menyediakan semuanya. Pada waktu memasuki Kanaan, justru Tuhan bilang, siapkan bekalmu. Dan di dalam ayat 14 kita perhatikan, firman Tuhan katakan dari ayat 13, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Tuhan bilang, Tuhan memberi keamanan. Tuhan pasti memberikan negeri ini. Tapi ayat 14 dan seterusnya, perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Itu di dalam ayat 12 itu dikatakan kepada orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye, semua pria. Jadi Tuhan bilang seperti ini, Tuhan akan memberikan keamanan. Tuhan udah jamin. Kedua, Tuhan pasti memberikan negeri itu. Tapi Tuhan suruh mereka bawa senjata. Tuhan suruh untuk tempatkan laki-laki terkuat dari 3 suku yang dikenal kuat dan ahli berperang untuk berjalan mendahului saudara-saudara mereka. Membantu saudara-saudara mereka dari suku-suku lain sampai mereka menaklukkan Kanaan. Laki-laki dari 3 suku ini, suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye boleh pulang bersama-sama keluarganya ke tanah yang diwariskan untuk mereka. Jadi apa yang kita petik dari kebenaran ini? Bahwa Tuhan menyatakan mereka kepada umatnya, 40 tahun saya sudah menunjukkan kasih setia, pemeliharaan yang ajaib. Aku telah mengerjakan bagianku kepada umatku. Tapi hari ini di depanmu telah terbentang tanah perjanjian yang engkau pasti menerimanya karena aku memang memberikan untukmu. Tetapi engkau harus bergerak, melakukan sesuatu, berperan untuk hal itu. Siapkan bekal, siapkan senjata dan perang. Kalau dipikir-pikir, lo Tuhan kasih keamanan, kenapa harus perang? Kenapa harus siapkan senjata? Kenapa harus orang-orang terkuat? Tuhan sedang menyatakan kepada umat Tuhan bahwa di dalam janji Tuhan, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tapi peran umat Tuhan menentukan janji itu tergenapi atau tidak. Ini adalah awal tahun 2021. Tuhan sudah berjanji bagi saya dan saudara umat Tuhan bahwa dia berjalan di depan kita umatnya. Setiap perjanjian Tuhan selama kita terikat dengan Kristus, maka perjanjian itu akan digenapi karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya atas hidup umatnya. Tetapi kegenapannya itu bergantung kepada peran saya dan saudara. Dan kalau kita melihat seluruh perikop dari Yosua pasal 1, kita melihat ada 4 bagian besar dari perikop ini. Yang pertama di dalam ayat 3 firman Tuhan katakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Jadi kalau ada tempat-tempat yang sudah dijanjikan Tuhan tetapi tidak diinjak oleh orang Israel, maka itu tidak akan menjadi milik mereka. Dapat pengertiannya? Dan memang benar, tidak semua tempat yang dijanjikan Tuhan menjadi milik Israel. Karena apa? Tidak semua tempat yang mereka injak. Tuhan berjanji bahwa semua tempat-tempat ini engkau injakkan kakimu akan menjadi milikmu. Tetapi orang Israel ada banyak hal sehingga mereka tidak menginjak semua tempat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi enggak dapat.
dalam hidup kita, Tuhan menyatakan bahwa apa yang kita injak di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan, berarti ada peran kita Tuhan berikan bagi umatnya. Berarti harus melangkah dan melewati seluruh bagian yang dijanjikan Tuhan. Bagaimana itu terjadi? Janji Tuhan hanya dapat ditangkap oleh iman. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa apa yang kita terima itu terjadi sesuai dengan iman kita. Yesus berkata, barang siapa percaya, mereka akan lihat kemuliaan Allah. Jadi janji Tuhan itu terjadi dalam hidup saya dan saudara bergantung kepada tangkapan iman kita. Karena itu kita kalau dengar firman dan kita katakan amin, terjadilah. Saya kalau didoain, saya bilang amin, terjadilah. Tangkap itu dengan iman bahwa itu akan terjadi. Dan Allah mengerjakannya, Roh Kudus menghidupkannya. Tuhan punya janji yang luar biasa di dalam firman Tuhan buat saya dan saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Dia berjalan di depan kita sebagai pahlawan yang memberikan kita kemenangan, El Gibor kita. Tetapi itu bergantung kepada apakah kita percaya dan melangkah sesuai dengan iman kita. Karena itu sebagai orang percaya, tangkap janji Tuhan, imani itu dalam kehidupan dan berjalan dalam keyakinan. Karena ada banyak orang Israel yang sudah terima janji Tuhan, tapi mereka ragu-ragu dengan semuanya. Ketika mereka melihat musuh yang besar-besar badannya, padahal Tuhan bilang Tuhan akan berikan keamanan, semua akan menjadi milik mereka. Berarti itu sudah pasti mereka menang. Tapi mereka suka lupa dan ragu kepada apa yang Tuhan sudah katakan bagi mereka. Yang kedua, apa yang kita lihat dalam ayat 4, firman Tuhan katakan, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Kalau Yosua, dia pernah ikut pada masa muda untuk mengintai Kanaan. Dia tahu daerahnya. Tapi umat Allah kan gak tahu daerah-daerah itu. Ketika Tuhan menyatakan daerah ini akan menjadi milikmu, itu berbicara tentang sebuah visi. Visi tidak dilihat, visi ilahi itu tidak dilihat, belum dilihat secara real. Tetapi pandangan iman, kepekaan rohani dapat menangkap visi atau penglihatan yang Allah berikan bagi mereka. Jadi sebagai orang percaya, kenapa kita bertumbuh dalam kehidupan iman, bertumbuh dalam kerohanian, Tuhan memberikan visi dalam hidup kita. Itu secara rohani. Kita belum melihat secara kasat mata, tapi kita percaya, bahkan ada orang-orang tertentu yang mendapat secara khusus. Tapi dalam gambaran besar Allah memperlihatkan kepada kita bahwa tahun ini dan hari-hari di depan kita sebagai umat Allah ada dalam perlindungan, ada dalam pemeliharaan, ada dalam jaminan Tuhan bagi hidup saya dan saudara. Kadang Tuhan menuntun kita melalui hati nurani. Kita digerakkan dan diarahkan untuk melakukan sesuatu. Itu tuntunan Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Visi dari Tuhan. Dan orang Israel diminta Tuhan untuk dapat menangkap gambaran yang diperlihatkan Tuhan. Dan itu hanya dapat ditangkap oleh kepekaan rohani. Yang ketiga, apa yang kita lihat di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, tadi kita sudah baca, jalani seluruh perkemahan, perintahkan kepada bangsa itu, sediakan bekal dan seberangi. Itu bicara tentang pendudukan Kanaan. Misi dari Tuhan. Tuhan memberikan mereka tugas untuk menduduki negeri yang akan diberikan oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan tanah Kanaan, seringkali orang cuma ngelihat berkatnya kan. Berlimpah susu dan madu. Tetapi sebenarnya Tuhan membawa mereka dari padang gurun ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Bukan sekedar supaya mereka diberkati. Tetapi Tuhan memberikan mereka sebuah penugasan untuk melakukan misi Allah. Kenapa disuruh perang? Kenapa disuruh membasmi semua orang-orang Kanaan? Kenapa? Tuhan tahu bahwa orang Israel, umat Allah mudah terpengaruh. Karena itu,
Kenapa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pada masa itu untuk mereka dapat duduki, mereka tidak boleh hidup bersama? Supaya mereka tidak terkontaminasi dengan penyembahan berhala dan kejahatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan yang kedua, supaya mereka dapat bebas menyembah Allah. Supaya mereka dapat melakukan apa yang harus mereka lakukan di hadapan Allah. Dan ternyata orang Israel dalam kepemimpinan Yosua di Kanaan, ada suku-suku yang masih dibiarkan hidup. Dan itulah yang sering kali mengacaukan perjalanan mereka. Menjadi perongrong karena buat perjanjian dengan suku-suku di Kanaan itu. Misi dari Tuhan. Apa yang kita petik sebenarnya? Buat kita apa? Tuhan berjanji untuk memberkati, menolong, dan menyertai hidup kita. Itu pasti. Tapi hidup kita ada untuk sebuah penugasan ilahi. Janji Tuhan berlaku ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau. Misi dari Tuhan. Kita sepanjang tahun ini menghadapi banyak tantangan dan kita percaya Tuhan menolong, melindungi, dan memberkati kita. Tapi sebagai umat Allah jangan lupa panggilan hidup kita. Yang keempat, strategi yang diberikan Tuhan ayat 12 sampai 14 tadi kita sudah baca. Tuhan suruh laki-laki dari suku Ruben, dari suku Gad dan suku Manasye untuk berjalan mendahului. Nanti kalau mereka sudah menolong suku-suku yang lain menduduki tempat-tempat yang dijanjikan Tuhan bagi mereka, mereka boleh kembali. Apa artinya? Tuhan menyuruh mereka sebagai umat Allah membangun strategi dalam kehidupan. Jadi ada planning dalam hidup. Dan itu ditangkap oleh kebijaksanaan dan hikmat. Sehingga ayat kunci dari perikop ini ditulis sebanyak 4 kali. Dalam ayat 6, ayat 7, ayat 9 sampai 18 berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu ayat kuncinya dari perikop ini. Dari semua janji Tuhan, Tuhan berikan kepada umatnya. Visi dari Tuhan, sebuah gambaran Allah berikan. Misi dari Tuhan, Tuhan sampaikan untuk dapat ditangkap oleh umat Allah. Strategi Tuhan berikan bagi mereka. Tapi semua itu hanya dapat ditangkap oleh iman, oleh kepekaan rohani. Dan satu, Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam penggenapan rencana Allah selalu melibatkan tindakan Allah dan manusia. Tuhan mengerjakan bagiannya, tapi umat Tuhan harus mengerjakan bagian mereka. Karena itu dari 4 bagian utama pokok pikiran yang disampaikan di dalam Yosua pasal 1 ini, kita mengambil 5 hal saya buat, sebenarnya 4 hal, tetapi dikunci di dalam bagian yang kelima. Yang pertama, untuk kuat dan teguh berjalan dengan Tuhan, kita harus memiliki keyakinan iman terhadap janji Allah. Allah berjanji dan Tuhan setia bagi hidup saya dan saudara. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan berbicara tentang perlindungan. Tangan kanan berbicara tentang ikatan perjanjian. Dan Allah katakan selalu, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ibrani 13 ayat 5 firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sebab itu di dalam bagian di atasnya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Keyakinan iman terhadap janji Allah. Caranya apa? Pegang firman janji Allah, ya dan amin. Dalam bagian lain dikatakan firman Tuhan di dalam ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Pegang firman. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang 2021. Tetapi pegang firman Tuhan. Amin. Kita nggak tahu tantangan yang akan kita hadapi di depan. Tetapi pegang firman Tuhan dan percaya itu. Kita nggak tahu apakah pandemi akan berakhir tahun ini atau belum. Tetapi satu hal, pegang firman
Tuhan. Keyakinan iman terhadap janji Allah menjadikan kita kuat dan teguh untuk melangkah. Firman. Karena firman Tuhan berkuasa. Saat kita pegang firman, menghidupi firman, memperkatakan firman, aliran-aliran kuasa Tuhan itu mengalirkan kekuatan dalam diri kita. Dan Roh Kudus menghidupkan firman menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Keyakinan iman berbicara tentang fokus pada Tuhan. Fokus kepada Tuhan bukan pada keadaan. Karena ternyata dalam perjalanan orang Israel masuk ke tanah Kanaan pun, banyak di antara mereka yang gak fokus sama Tuhan. Tapi Tuhan katakan kepada mereka, jangan melihat keadaan, jangan lihat orang yang besar-besar. Apa yang sudah saya firmankan, janjikan, itu pasti diberikan. Ada yang goyah, karena apa? Mereka gak fokus, mereka lihat pada keadaan. Kalau kita lihat keadaan, kita semua goyah. Tapi kalau kita lihat Tuhan, kita melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan dan usaha. Lepaskanlah kuasa firman Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Yang kedua, pentingnya kepekaan rohani terhadap visi Allah. Dibicara tentang bagaimana kita terbuka kepada tuntunan Tuhan. Jangan ikut maunya kita sendiri. Bagaimana hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan, tunduk pada rencana Allah dan kehendak Tuhan. Dan bagaimana membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran, itu diulang terus-menerus. Firman Tuhan katakan, setiap Tuhan katakan tentang janjinya, dia selalu ingatkan orang Israel, umat Allah itu, untuk jangan menyimpang dari jalan-jalan. Sepanjang tahun di depan kita, selama kita hidup, pasti akan ada tantangan. Tetapi biarlah Tuhan menuntun hidup kita untuk peka terhadap visi dari Allah. Karena kita hidup enggak sekedar hidup, kita diberkati enggak sekedar diberkati. Allah mau pakai hidup kita untuk kita dipakai Tuhan menggenapi rencana Allah. Bangun kehidupan rohani. Yang ketiga, ketaatan terhadap misi Allah. Melangkah dalam destiny atau tujuan ilahi. Apa maknanya di sini? Bagaimana kita dapat kuat dan teguh hidup dalam ketaatan. Sadar akan panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Hidup bukan untuk kepentingan sendiri, tapi kepentingan Tuhan. Menaklukkan orang-orang Kanaan, membersihkan mereka agar Israel tidak terpengaruh dengan penyembahan berhala. Dan agar mereka bisa hidup bebas menyembah Tuhan. Kalau konteks sekarang, kita hidup untuk membawa kerajaan Allah hadir di mana kita berada. Sadar akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini. Pandemi yang terjadi. Berdampak bukan hanya kepada kesehatan dan banyak orang yang meninggal, tetapi juga dalam ekonomi dan dalam segi kehidupan semuanya. Tapi kita percaya kalau kita hidup karena Tuhan masih punya tugas buat hidup saya dan saudara. Amin. Bukankah banyak orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan? Bukan karena mereka salah di masa pandemi ini, tetapi karena kita ada untuk sebuah tujuan dari Tuhan. Saya lihat tanggal 25 Desember pas saya pergi ke TPU Pondok Rangon dan baru terjadi itu macetnya luar biasa. 1,5 jam datang baru mau masuk dari Jalan Raya Cibubur itu sampai ke dalam. Pas pulang lebih parah lagi ternyata. Sampai baru di 1,5 jam cuma keluar dari Bled di mana kami pergi sampai ke gerbang depan. 1,5 jam. Dan masih banyak orang yang masuk. Saya katakan kepada anak-anak kami bertiga, saya katakan, wow, baru kali ini TPU jadi kayak tempat wisata. Dan ataukah mungkin semakin banyak orang yang sadar, seperti kata pengkhotbah, pergi ke rumah duka lebih baik karena disitulah akhir dari semua manusia. Maksudnya seperti ini. Di hari-hari ini kita melihat banyak hal berubah. Adik ipar saya, dia suami istri dokter. Dan kalau dulu segala sesuatunya berjalan luar biasa. Tapi sekarang mereka berdoa, meminta dukungan doa. Kenapa? Karena
kondisi hari-hari ini rentan terhadap penularan. Apa yang Tuhan sedang katakan kepada kita semua harus bergantung kepada Allah. Dan yang kedua, bukan hanya kita semua bergantung pada Allah. Kedua, kita semua harus melakukan panggilan hidup kita. Di mana kita berada, kita punya misi di dalamnya. Dan kedua, berusaha mengerjakan mandat ilahi di tengah pemenuhan kebutuhan jasmani. Seperti halnya perikop ini, orang Israel diberikan janji untuk menduduki negeri perjanjian dengan membasmi kejahatan dan penyembahan berhala. Tapi di saat yang sama mereka hidup dan menikmati kelimpahan pemeliharaan Tuhan di tanah Kanaan yang diduduki. Jadi selalu Tuhan itu bekerja dua sisi dalam hidup kita. Dia memberkati, tapi bukan hanya kita senang diberkati, tetapi dalam berkat itu ada tugas buat hidup kita. Di waktu kita melakukan tugas, begitu juga Tuhan memberkati kehidupan kita. Hal yang keempat, bagaimana kita tetap teguh dan kuat dan teguh dalam kehidupan ini. Yaitu kita menerima kebijaksanaan dalam menyikapi kehidupan. Berjalan dalam hikmat ilahi. Apa yang sudah kita pelajari dari teks tadi? Tuhan ajarin mereka strategi. Berarti Tuhan ajari orang percaya juga hidup dalam perencanaan. Atur prioritas. Gak hidup serampangan dan berharap Tuhan berkati. Kerjakan bagian kita dan Allah akan mengerjakan bagiannya. Dan kita meminta hikmat Tuhan secara khusus dalam menjalani kehidupan. Contoh sederhana. Orang bilang, kenapa pendeta-pendeta, kenapa banyak orang beribadah kok kena ini, tertular, bukankah Tuhan melindungi? Ini gak bicara tentang peran Tuhan tetapi ada peran manusia. Jadi kita gak boleh lalai, kita harus taat, kita harus patuh, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yang kita gak bisa, itu bagian Tuhan. Yang bagian kita, jangan kita serahkan dan nyalain Tuhan. Tapi apa yang menjadi bagian kita kerjakan semampu kita. Selebihnya, itu kerja Tuhan. Untuk menolong dan melindungi kita kalau kita sudah melakukan segalanya. Kita serahkan hidup kita, berdoa dan serahkan hidup pada Tuhan. Dialah yang mengerjakan semuanya itu untuk hidup kita. Dalam segala aspek kehidupan. Yang terakhir, Tuhan mau supaya kita memiliki komitmen dan konsistensi dalam menjalani kehidupan iman. Melakukan visi dan misi Allah serta berjalan dalam tuntunan hikmat ilahi. Komitmen. Megang janji kita dengan Tuhan. Konsisten, tetap memulai dengan benar, mengerjakan yang sudah kita mulai dan terus setia sampai akhir. Ini minggu pertama di tahun 2021. Kita mulai dengan Tuhan. Biar Tuhan dapati kita ada dalam kekuatan iman yang sama sampai di penghujung tahun ini. Berdoa kepada Tuhan, biarlah api roh kita dalam diri saya dan dalam diri kita semua umat Tuhan. Di masa pandemi, di masa-masa yang sulit ini, kita justru berkobar untuk hidup bagi Allah. Amin. Ini menandakan waktu Tuhan semakin dekat. Orang-orang pintar, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang menguasai banyak hal, mereka menyerah di hari-hari ini. Kekayaan, hikmat manusia, kecanggihan teknologi harus menyerah di bawah kekuasaan Tuhan. Sebenarnya kalau kita dapat tangkap dengan mata iman kita, peka secara rohani. Inilah hari-hari di masa pandemi ini. Tuhan sedang melakukan lawatan Tuhan bagi seluruh dunia. Untuk mata kita memandang kepada Tuhan. Dan sebagai orang percaya, tangkaplah momen ini. Menjadi momen di mana hidup kita menjadi berkat dengan apa yang dapat kita bisa lakukan. Karena sementara kita melakukan bagian kita, Allah setia dan bertanggung jawab buat hidup kita. Apa yang kita tanam bagi kerajaan Allah itu pasti berbuah di dunia sekarang ini dan dunia yang akan datang. Biarlah kesempatan ini bukan menjadi penghalang kita melayani, tetapi menjadikan iman kita bertumbuh dalam Tuhan dan menyala di dalam Tuhan. Justru ketika kita jarang bisa bertemu lewat hal-hal
jarak yang dekat, yang langsung. Saya melihat pertama iman kita semua bertumbuh bergantung kepada Allah. Amin. Pendeta nggak selalu bisa kemudian datang. Sepupu saya pendeta, dia diminta doain orang sakit. Dia nggak tahu kalau orangnya rupanya terkena COVID. Pulang dari situ dia kena COVID. Dan kemudian satu keluarganya kena. Tapi dia bilang, ya saya kurang hati-hati. Saya mendoakan orang yang ternyata COVID. Tapi saya melihat satu hal, sehingga iman kita bergantung pada Tuhan. Didoakan dari jauh, didoakan dari mana, ternyata Tuhan bekerja dengan luar biasa. 2 minggu lalu saya mendoakan orang di ICU Cikini. Tapi bukan sayanya pergi ke situ, saudara. Dia bukan jemaat. Seorang jemaat menghubungkan saya dengannya melalui video call. Dan dia sehat, dia sudah kembali, tapi bukan hanya sehat yang terutama. Dia boleh dijamah untuk menyerahkan hidup pada Tuhan. Itu kan yang utama. Jadi iman kita diajari loh di waktu-waktu ini. Yang kita mesti diginiin. Sekarang tidak. Di mana saja kita berada, kuasa Tuhan dilepaskan. Iman jadi bergantung sama Tuhan. Bukan pada pendeta, bukan pada siapapun. Yang kedua, kita sebagai hamba Tuhan juga belajar bahwa inilah masa di mana justru kita menjangkau lebih banyak jiwa bagi Tuhan melalui media. Karena dunia tidak dapat dibatasi. Tapi mari kita tundukkan hati kita pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkan hati kita untuk melangkah di sepanjang tahun ini. Percaya kepada janji Tuhan, pegang itu. Jangan lihat kepada keadaan dan fokus kepada keadaan hari-hari ini. Tapi pegang janji firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita datang pada Tuhan.